Wa amwalut tijarah, dan harta perdagangan. Wa amwalut tijarah, dan harta perdagangan. Di bawahnya tulis. Tijarah adalah, di bawahnya tulis tijarah adalah, tijarah adalah memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Tijarah adalah memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Tijarah adalah memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Memutar harta untuk mendapatkan keuntungan. Di bawahnya lagi tulis syarat wajibnya zakat tijarah ada 7. Syarat wajibnya zakat tijarah ada 7. Syarat wajibnya zakat tijarah ada 7. Yang pertama, hendaknya berupa barang. Hendaknya berupa barang. Hendaknya berupa, ini tulis dulu ya sampai habis, sampai 7 ini. Habis itu baru penjelasan yang satu-satu. Yang pertama apa tadi? Hendaknya berupa. Yang kedua, hendaknya niat berdagang. Hendaknya niat berdagang. Yang ketiga, hendaknya niatnya berbarengan dengan berbarengan ketika memiliki. Hendaknya niat berbarengan ketika memiliki barang tersebut atau pada majelis akad. Hendaknya niat berbarengan ketika memiliki barang tersebut atau pada majelis akad. Akad di sini maksudnya akad perdagangan ya. Dikasih buka kurung tutup kurung itu akad perdagangan. Yang ketiga apa tadi? Hendaknya niat berbarengan ketika memiliki barang tersebut atau pada majelis akad. Akad perdagangan, bukan akad nikah. Akad perdagangan. Ya. Yang keempat, hendaknya memiliki barang tersebut dengan cara tukar menukar. Dengan cara tukar menukar. Ntar ada pembahasannya di sini. Ya, ntar ada pembahasannya di sini. Yang kelima, hendaknya tidak mengganti barang dagangan dengan uang. Pada pertengahan haul. Tahu kan haul kemarin nih?
pada pertengahan haul. Ntar ada pembahasan nih. Pada pertengahan haul yang berkurang dari nisab. Yang berkurang dari nisab. Nisab apa kemarin? Batas wajib mengeluarkan zakat. Yang berkurang dari nisab. Yang keenam, syarat keenam. Syarat yang keenam, hendaknya tidak bermaksud untuk menyimpan atau tidak niat, tidak merubah niat untuk menyimpan. Hendaknya tidak merubah niat untuk menyimpan ketika pertengahan haul. Hendaknya tidak bermaksud untuk menyimpan atau niat untuk menyimpan pada pertengahan haul. Hendaknya tidak niat menyimpan pada pertengahan haul. Yang terakhir, syarat ketujuh, hendaknya berputar 1 tahun dari waktu kepemilikan barang tersebut. Hendaknya berputar 1 tahun dari waktu kepemilikan barang tersebut. Hendaknya berputar 1 tahun dari waktu kepemilikan barang tersebut. Ya, selesai nih. Jadi syarat tijarah. Ini banyak orang buka warung, bukan warung-warung kecil, tapi yang kapan amwal tijarah nih, kalau warung-warung kecil insya Allah nggak nyampe nisab, hatta setahun 2 tahun. Tapi ini seperti agen yang gede, yang orang kalau belanja di situ nggak beli ciki satu, nggak beli beras 1 liter 2 liter, enggak, tapi beli sekali 1 kintal. Itu modelnya agen ya, agen gede yang memang penghasilannya di atas 100 juta ke atas. Itu. Ya, syarat yang pertama itu apa tadi? Hendaknya barang. Kalau barang itu dirubah, enggak, saya kan dagangnya duit, saya dagangnya emas. Berarti ikutnya zakat emas, nggak bisa zakat perdagangan. Ada yang dagang emas kan nih? Nggak bisa dianggap kan dagang, berarti bebas, enggak. Dagang di sini dikhususkan yaitu barang. Dikhususkan barang. Barang ini kan macam-macam. Emas, berhubung ini emas dan perak nih udah ada zakat sendiri. Nih zakat emas sama perak nih ada. Karena memang itu alat jual beli dari zaman dahulu. Kita aja nih pakai rupiah, terang dolar nih. Kalau balik lagi ke emas sama perak, jadi bukan diperjualbelikan itu emas, bahkan harga emas itu untuk alat jual beli. Ya. Kalau enggak, misalnya digunakan untuk zakat tijarah, ya enggak sah zakat tijarahnya pakai emas dan perak. Kalau saya dagangnya emas, nggak bisa, tetap ikutnya harus ikut zakat emas dan perak. Yang kedua, apa tadi? Niat tijarah, niat dagang. Nggak boleh asal beli aja. Harus ada niat dari awal kepemilikan. Maka nggak ada zakat kalau orang yang niatnya menyimpan. Ya, ini mah buat persiapan saya aja setahun beras. Buset, 1 ton buat 1 tahun. Dia hidup berempat dong sama anak bini, anak 2. Waduh. Nah, ini kagak kena. Padahal nyampe nisab gak setahun? Nyampe tuh. Paling habis cuma berapa kan kemarin 8 zakatnya belum nih? Nisab zakat tijarah tuh cuman sama seperti emas dan perak, 84 gram. Misalnya per gram berapa tuh? 1 juta, berarti 84 juta. Yang tinggal dihitung sendiri deh tuh. Kali kalian rada-rada lemah. Yang ketiga syaratnya apa? Hendaknya niat berbarengan ketika memiliki. Misalnya nih ente kulaan.
Kalau orang-orang agen kan kulaan nih. Dicari misalnya beras ke daerah pedesaan, di kulaan di situ. Nah, ketika kulaan tuh harus ada niat untuk berdagang, ya. Harus ada niat berdagang. Artinya ketika memiliki untuk berdagang gitu. Bukan cuma dimilikin dulu. Enggak harus berbarengan itu. Ketika tamaluk namanya. Tamaluk memiliki barang yang dibeli. Itu harus ada niat. Atau fi majlisil akad ketika lagi akad bisa, boleh. Ketika beli apapun itu ya. Misalnya kulaan mobil buat showroom. Ada nggak sih kulaan mobil ya? Ada ya? Beli sekali 10, 20 gitu ya. Itu bisa kena zakat kalau dikategorikan ini. Karena kan zakat tijaro ini as-sila wal badai. Itu barang-barang jadinya gitu. Nggak dikhususkan seperti kemarin muasyarat biji-bijian dan apa ya? Buah. Kan begitu. Kalau ini lebih ke umum gitu ya. Lebih kepada umum. Yang keempat syaratnya hendaknya barang tersebut dimiliki dengan cara muawadhah. Kenapa nggak ada bahasa jual beli? Enggak. Bisa jadi dia tadi itu apa namanya jual, ada juga nyewa, kabaiin wa ijaro, sewa wa mahrin. Nawa bihat tijaro. Diniatin untuk tijaro. Misalnya perempuan maharnya kena 10 mobil. Ini jadi mahar bisa untuk saya niatin aja tijaro, boleh gak? Boleh. Ya, boleh. Harus ada muawadhah. Timbal balik, jual beli. Ya, harus ada. Kalau hibah, misalnya Bang JB ini saya hibah 10 mobil. Mobil Alphard semuanya. Enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban untuk apa namanya memiliki dengan cara muawadhah. Hibah apa timbal baliknya kepada saya? Warisan. Bang JB dapat warisan. Misalnya apa namanya agen gede yang penghasilannya per tahun udah berapa ratus juta. Nah itu nggak kena kewajiban. Artinya nggak memenuhi syarat wajib tijaro. Karena dihasilkan dengan cara bukan muawadhah. Timbal baliknya sama yang pewaris apa? Yang memberikan warisan. Nggak ada kan? Maka nggak ada kewajiban. Hibah dan warisan tidak ada kewajiban untuk amwal apa namanya kewajiban zakat tijaro. Nggak ada. La irthin wahibatin. Syarat yang ke-5. Wa an la yaniddah, hendaknya tidak mencairkan harta tijaroh, merubah sebenarnya, mengganti harta tijaroh dengan duit lagi. Dicairin semuanya. Ya. Jadi dicairin untuk berkurang dari batasan wajib zakat. Jadi begini. Udah berjalan 6 bulan. 6 bulan kemudian nih udah katakanlah sampai nisab, cuman kan mesti nunggu 1 tahun kan, syaratnya harus berlalu 1 tahun. Di tengah-tengah dirubah tuh hartanya sampai tuh harta berkurang dari batasan nisab. Nah itu maka terputus haulnya, harus ulang lagi dari awal. Ketika di tengah-tengah tuh terputus, ini dirubah, ditahwil sama dia. Tahwil tuh merubah. Kalau ditahwil itu udah nggak apa namanya, udah terputus gitu ya, udah terputus daripada syarat wajibnya zakat. Sebab terputusnya apa ya? Berkurang dari haul. Kan maksudnya haul tuh sampai nisab 84 gram emas ukurannya. Ya tergantung, kalau sekarang kan emas kalau kita hitung rupiah yang gampangnya 1 juta, 84 juta kan begitu. Jadi kalau 84 juta di pertengahan ternyata berkurang, putus, dia lanjutin lagi nggak bisa. Harus apa berarti? Harus ulang dari awal. Beli dan diniati untuk dari awal lagi begitu. Kemudian yang ke-6, tidak diperbolehkan atau tidak bermaksud atau berniat untuk apa? Menyimpan di tengah-tengah. Enggak deh, simpan aja deh. Saya simpen aja nih agen, mana lagi susah lagi nih zaman. Waduh, beras mahal. Saya punya agen begini, saya simpen aja. Akhirnya ngerubah niatnya
yang tadinya untuk dagang jadi untuk nyimpan. Ini putus langsung nih. Ini putus untuk dia melaksanakan tijarah. Terputus di sini artinya nggak kena kewajiban tijarah. Ini orang berdosa banget ini. Putus kewajibannya padahal zakat termasuk rukun apa? Rukun Islam. Ya nggak boleh jadinya tuh. Di tengah-tengah dirubah. Kalau dia bermaksud tuh tengah-tengah ingoto'a, maka terputus tuh kewajiban zakat pada dirinya. Ini orang-orang bakhil ini yang begini ya, merubah. Mesti mau jalanin aja, makanya orang tuh kalau ngeluarin zakat nggak akan miskin dah, yakin udah. Kewajiban soalnya gitu. Nah, kalau orang yang berpikirannya pakai logika manusia, namanya keluarin dia berkurang. Jadi nggak beriman. Kalau diberiman sama Allah nggak akan kurang, kata Nabi, orang nyakat nggak bakalan kurang, nggak bakal hilang, bukan cuma nggak bakal kurang. Yang terakhir harus berputar 1 tahun dari waktu kepemilikan barang tersebut. Adapun nisab itu tidak disyaratkan kecuali fi akhiril haul. Cuman kalau di tengah-tengah berkurang kayak tadi tuh baru 6 bulan itu memutus gitu. Enggak sampai. Nah, gimana? Nisab kan harus 84 juta. 100 juta aja udah lebih gitu. Lebih. Cuman dilihat tuh niatnya itu tuh. Si tujar. Tujar tuh orang-orang sekarang bahasa orang kaya orang apa? Tajir ya. Ada tajir artinya apa? Pedagang. Tajir tuh artinya pedagang. Orang kaya ya goni. Orang kaya apa? Goni. Sebenarnya orang sekarang dikenalnya tajir nih orang. Kenapa? Karena pedagang dulu kaya-kaya. Bukan orang kantor, manajer, direktur. Nggak ada dulu. Dulu pedagang kaya. Emang orang yang datang dari daerah atau dari luar negeri ke Indonesia pakai apaan? Apa namanya? Kedudukan apa? Manajer, direktur, bukan kan? Buat dagangan. Sama karyawan banyak tuh. Istilahnya hadamah. Khadimnya semuanya tuh yang bawain angkut apa namanya barang-barangnya, belum lagi barang-barang yang dari Arab biasanya bagus-bagus semua, korma dulu bawanya gimana, yang pada manajer-manajeran, direktur agak jadi makanya dikatakan tajir. Sampailah bahasa tersebut sampai kita orang tajir, tahu artinya apa? Kaya. Begitu. Nah, titik dulu. Nanti kewajiban zakatnya insya Allah di pertemuan berikut dah.